لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Subscriber Kifah Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam kajian talk show membahas berita-berita yang viral hari ini, di mana kita akan bertanya kepada Al Ustadz ya. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Allah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Amin. Nah, topik kita pada hari ini adalah pelajaran penting dari Suriah, pelajaran penting dari negeri Syam, bagian dari negeri Syam ya. Alhamdulillah pada hari ini narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita seperti biasa ya, Al Ustadz Syarifuddin Chaniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Tapi kemarin sempat sakit juga ya Ustadz ya? Ya itu biasa sebagai manusia. Masya Allah, Alhamdulillah, semangat ya. Nah, beberapa hari yang lalu kita mendengar berita yang cukup luar biasa ya, di mana berakhirnya rezim diktator, rezim yang sangat kejam ya, yaitu rezim Bashar Assad. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bertanya kepada Ustadz. Jadi bisa dipaparkan Ustadz apa yang terjadi di Suriah? Ya. Mungkin saya ke belakang sedikit ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, Suriah ya. Suriah itu dia adalah wilayah yang dulu dikenal sebagai negeri Syam ya, Syam. Yang sekarang itu sudah berada menjadi berbagai negara. Ada Jordan, ada Palestina, ada Suriah ya, ada Lebanon, ya, 4 negara. Dan ini Suriah ini dia termasuk ini wilayah apa ya? Wilayah pemukiman manusia yang paling kuno ya. Seperti kotanya, ibu kota Damaskus itu menjadi salah satu kota tertua di dunia, ya, kota tertua di dunia. Dan itu ya, dulu pernah menjadi wilayah pusat kekhalifahan ya, Islam ya, di masa Umayyah di sana ya, dan juga ya menjadi wilayah dari kekhilafahan Islamiyah sampai kemudian mereka khilafah Islamiyah itu runtuh dan kemudian Suriah itu berdiri sendiri menjadi sebuah negara ya. Dan ini Suriah ini di dalam rentang itu selalu bergejolak ya, mulai dari mereka berdiri sampai saat inilah selalu bergejolak ya. Nah, di tahun 70-an itu kemudian itu di sana itu pucuk pimpinannya itu diambil oleh Hafiz Assad ya, yang ini adalah ayahnya dari Bashar Assad ya. Yang dia ini berbasis militer ya, militernya. Sehingga mulai dari saat itu muncullah pemerintahan yang militeristik di Suriah ya, yang sangat represif ya. Kemudian dia sangat kejam. Dan itu kemudian di tahun 2000 itu ketika Hafiz Assad sudah tidak lagi sebagai pemimpin, itu kemudian diturunkannya kepada anaknya Bashar Assad. Dan itu sampai tahun 2024 ya. Jadi mereka itu sudah hampir 54 tahun ya, ayah dan anak ini yang menguasai Syria, dan sepanjang masa itu Syria itu dikenal sebagai pemerintah negara yang otoriter ya, sehingga masuk dia dalam kategori negara paling buruk dari sisi kemanusiaan di dunia ya. Kita tahu ya. Sehingga ketika kemudian terjadi Arab Spring di tahun 2011 kemarin ya, di mana terjadi pergolakan
dari rakyat yang menentang para penguasa mereka yang mereka anggap zolim, Suriah pun kemudian terimbas ya. Ada perlawanan dari rakyat kepada rezim Bashar Assad ya. Itu sampai kalau nggak salah saya sampai 3 tahun gitu. 3 tahun. 3 atau 4 tahun itu. Dan itu mengerikan sekali jumlah korban yang ini ya dari rakyatnya yang dibunuhi oleh rezim sendiri ya. Itu mengerikan sekali itu. Dan di situ perlawanan yang begitu kuat itu akhirnya bisa dipatahkan oleh oleh Bashar Assad. Dia tidak terguling di masa itu, di waktu itu ya. Dan apanya itu adalah karena pertama dia itu mendapat dukungan yang sangat kuat dari dua pihak. Pertama dari Iran ya, dan Hizbullahnya itu yang kemudian dari Rusia ya. Dengan adanya dukungan penuh dari mereka inilah yang kemudian membuat Bashar Assad itu bisa bertahan ya, walaupun sudah sempat suatu saat itu kelompok perlawanan itu sudah sampai ke pinggiran kota Damaskus dulu kan. Nah, tapi tetap bisa mereka ini ya. Nah, hanya saja kemudian ketika Bashar Assad masih sudah bisa memukul mundur mereka, tapi kelompok milisi ini tetap tidak bisa dihabiskannya ya. Mereka ada tinggal seperti ada yang di Aleppo, ada yang di sini-sini ya. Nah, sehingga mereka tetap ada, tidak habis sama sekali, tetap ada gerakan itu. Dan itulah yang kemudian ya kita yang bergerak ini yang membuat Bashar Assad ini terguling. Cukup luar biasa juga berarti sebelumnya rezim Bashar Assad ini kan. Iya. 3 tahun bertahan ya, dan kemudian bukan bisa memukul mundur ya. Jadi apa alasan kenapa hari ini bisa jatuh rezim ini? Iya, ini semua orang saya rasa ini terkejut ya. Iya. Kan dalam waktu 10 hari ya. Iya, kira-kira gitulah, antara 7 sampai 10 hari gitu kan. Begitu mudahnya seakan-akan sepertinya tidak ada perlawanan gitu kan. Mulai dari Aleppo sampai dia Damaskus itu dia jaraknya itu hanya sekitar 350-an kilometer ya. Dan itu bisa ditembus oleh kelompok-kelompok perlawanan itu hanya dalam waktu berapa hari aja, 10 harian aja gitu bisa tembusnya. Dan di sini kalau kita melihat ya apa sih penyebab ya, kalau kita melihat dari berbagai sumber-sumber ya, berita-berita yang kita lihat ya, kita melihat di sini ada hal pemicu itu yang terjadi itu pemicu itu dari masalah antara bilateral Turki dengan Suriah. Di mana kita tahu saat ini di wilayah Turki itu ada sekitar 1,3 juta pengungsi Suriah ya, yang mengungsi ke sana akibat dari perang di tahun 2012 kemarin itu ya, mengungsi mereka. Dan tentu jumlah yang sangat besar ini di atas 1 juta orang itu kan itu sangat membebani bagi pemerintahan Turki ya. Apakah dari sisi ekonominya, bahkan juga dari sisi keamanan mungkin ya. Karena kita lihat ya, mereka itu karena tidak mendapat makanan, banyak kemudian mereka pengungsi itu kemudian datang ke kota. Menjadi gelandangan, menjadi ini dan segala macam, dan itu akan sangat mengganggu bagi pemerintah Turki. Sehingga kemudian Erdogan itu sebelum terjadi perang ini ya, perang perlawanan ini, dia meminta kepada Bashar Assad untuk mereka bisa bertemu ya. Jadi di situ kelihatannya itu dia dari beberapa sumber itu mengatakan bahwa Erdogan ingin agar Bashar Assad membuka kembali pintunya agar pengungsi itu kembali ke Syria ya, rakyat Syria itu kembali ke Syria ya, kembali ke Suriah. Tapi kemudian ini tidak digubris sama sekali oleh Bashar Assad ya, sehingga banyak pengamat yang mengatakan ini Bashar Assad ini main-main api ya. Kenapa mereka bilang begitu? Karena di satu wilayah yang berbatasan Syria dengan Turki itu kan perbatasannya sangat panjang. Sangat panjang rentang perbatasan mereka. Hampir sama dengan perbatasan antara Syria dengan Irak ya. Itu panjang sekali itu.
Jadi di situ mereka mengatakan demikian karena jelas-jelas ada dia apa itu Syria National Army SNA ya, itu dia kelompok bersenjata itu yang itu memang benar-benar didukung oleh militer Turki. Jadi ada di sana di wilayah perbatasan itu Syria National Army dan itu kan, dan itulah kemudian apa namanya muncullah gerakan. Nah, gerakan dari ini SNA ini bersama dengan Hay'ah tadi ya, Hay'ah Tahrir As-Syam ya, yang dipimpin oleh Al-Julani tadi ya. Nah, sehingga mereka kemudian bergerak bersama untuk apa namanya melakukan perlawanan ya, melakukan. Jadi di sini ada pernyataan dari ini dari SNA itu bahwa mereka itu sudah dapat restu, walaupun restunya itu diam-diam. Restunya mungkin berupa isyarat-isyarat saja. Itu mereka mendapat restu dari Turki katanya untuk bergerak ya. Jadi kalau dia isyarat restu itu kan bisa dengan kalau kalian berperang kami akan supply senjata. Itu aja kan udah isyarat itu. Akan supply perlengkapan senjata. Itu udah isyarat bahwa mereka oke, tidak didukung mereka untuk geraknya itu ya. Sehingga kemudian mereka bergerak. Tapi di sini kalau saya melihat ya, ini sebenarnya ini pandangan saya sendiri ya. Kalau saya melihat antara apa namanya si Erdogan ya di Turki dengan Bashar Assad di Syria ini kan dua-duanya sama-sama pemerintahan sekuler. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya dari sisi kesamaan mereka sekuler itu, Erdogan itu dah ingin menumbangkan Bashar Assad ya nantinya. Kayaknya ya, dia hanya ingin agar masalah yang ada di negerinya itu dibantu oleh Bashar Assad untuk ini, untuk berkurang gitu kan tentang pengungsi tadi ya. Hanya saja kemudian ketika ini pasukan perlawanan ini yang ada kita kenal 3 kelompok yang paling besar itu, yang kecil-kecil masih banyak ya. Yang paling besarnya 3, Hay'ah Tahrir As-Syam, kemudian Syria National Army, dan kemudian ada dia apa namanya pasukan demokratik yang dari Kurdi ya, Kurdi ini ya, 3 ini ya. Mereka bergerak hampir bersamaan, dan kemudian di sepanjang mereka bergerak menuju Damaskus itu rakyat itu mendukung mereka secara penuh ya. Sehingga dengan cepat itu jumlah mereka itu meningkat. Nah, inilah yang membuat kemudian pasukan pertama itu yang membuat kemudian apa namanya militer dari Suriah itu kewalahan. Ya. Kemudian penyebab keduanya adalah kalau dulu seperti yang saya sampaikan tadi itu, Bashar Assad ini mendapat dukungan penuh dari Rusia dan Iran. Ya. Kita tahu dulu di tahun 2012 itu bagaimana itu apa Rusia itu disebut itu apa namanya menjadikan rakyat Suriah itu sebagai kelinci percobaan persenjataan baru mereka ya. Ada persenjataan baru mereka di sana mereka apakan ya. Tembakkan ke situ sampai itu mengerikan sekali waktu itu ya. Jadi ini ya. Tapi saat ini kondisi udah lain. Ini mungkin yang tidak terbaca oleh Bashar Assad ya. Dia pikir dua-duanya ini masih solid untuk membantu dia ya. Dalam keinginan sih mereka masih solid ingin membantu Bashar Assad, tapi mereka sendiri punya masalah sekarang ya. Nah, seperti Rusia kita tahu dia masalahnya sedang ini ya, sedang konflik dengan Ukraina ya. Ukraina itu bukan negara kecil gitu kan. Ya, dia punya kekuatan juga dan ini di backing oleh NATO malah ya. Sehingga dia tidak bisa lagi dia memecah konsentrasi pasukannya itu untuk apa namanya membantu Bashar Assad secara seperti dulu ya. Begitu juga dengan Iran ya. Kita tahu Iran sekarang sudah sedang bentrok dengan Israel ya. Dan Israel ini dibantu oleh Amerika dari segi persenjataan ya. Nah, begitu juga dengan Hizbullahnya itu udah habis-habisan dihantam oleh Israel itu kan ya. Sehingga mereka agak lemah ya. Sehingga mereka juga tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Bashar Assad ya. Dengan tidak adanya penopang ini ya udah. Kalau dia hanya Bashar Assad apa namanya bersandar pada kekuatan militernya sendiri nggak ada apa-apa ya. Itu yang membuat kemudian itu begitu cepat ya, begitu cepat sehingga kemudian Bashar Assadnya itu
melarikan diri dan sampai saat ini belum ada kabar keberadaannya di mana itu kan. Ada yang bilang dia di Rusia, ada yang bilang dia di Iran gitu kan, banyak. Makanya sekarang ini kan ada saling tuding ya. Amerika menuding bahwa penyebab semuanya ini adalah Turki. Ditudingnya penyebab semua ini adalah Turki. Berdasarkan tadi itu kan pernyataan dari SNA itu, maka mereka sudah mendapat izin secara diam-diam itu kan. Ya. Turki memang dari sisi ininya mereka penyebab, tapi penyebabnya itu bukan penyebab yang direncanakan untuk menjatuhkan Bashar Assad ya. Hanya untuk bargaining aja, memaksa Bashar Assad untuk datang berunding dengan Erdogan untuk menyelesaikan masalah pengungsi dan lain-lainnya itu. Apalagi masalah bukan pengungsi saja, masalah Kurdi ya. Orang-orang Kurdi itu kan kita tahu ada itu yang kelompok milisi bersenjata mereka Kurdi itu yang yang berada di wilayah Turki ya, yang kelompok bersenjata lah di wilayah Turki, dan itu sering itu bentrok dengan militer Turki ya. Jadi itu itulah yang kemudian membuat ini bisa terjadi dengan begitu cepatnya. Jadi ini sebenarnya kalau saya lihat ini jatuhnya Bashar Assad itu bukan dengan direncanakan dia untuk jatuh. Tapi ada sesuatu yang kemudian di luar dugaan itu yang membuat dia jatuh gitu ya. Jadi kalau perencanaan, tidak ada perencanaan dari siapapun untuk membuat dia jatuh itu. Itu. Nah, itu mungkin. Jadi dia jatuh karena tangan yang tidak terlihat. Nah, itulah memang kalau dia kalau dia seorang pemimpin yang zolim itu kan. Jadi sekuat apapun mereka ya ada saatnya mereka itu sampai kepada keputusan dari yang maha kuasa yang maha kuasa untuk menghentikan mereka ya, dengan sesuatu jalan yang mereka sendiri pun nggak menyangka itu akan terjadi. Itu mungkin. Sekarang dari jatuhnya rezim diktator ini ya kan, kemudian bagaimana pandangan Ustaz gambaran ke depannya Suriah ini? Iya. Jadi itu ya. Jadi kalau dia kemarin kita lihat begitu jatuh itu kan begitu euforianya rakyat di sana kan. Mereka ini sampai menumbangkan patung-patungnya semuanya menyobek gambar, membakar dan segala macamnya itu. Itu dia kegembiraan yang saya lihat itu kegembiraan hanya dari satu sisi. Kegembiraan karena tidak ada lagi Bashar Assad. Ya. Nah, tapi ke depan kan harus ini masalah lainnya kalau ke depan. Kalau kita lihat itu dia seperti tadi yang saya bilang tadi kan, itu ada 3 kelompok besar ya, yang menumbangkan Bashar ini. Yang pertama itu dia Hay'ah At-Tahrir Syam itu kan. Dia ini sempalan dari Al-Qaeda ya. Jadi kita tahu Al-Qaeda itu bagaimana dia pemikiran-pemikiran Al-Qaeda itu tahu kita ya. Kemudian kalau memang masih itu ya, karena ini sempalan nggak tahu kita memang dia apakah masih memakai pemikiran-pemikiran Al-Qaeda itu atau dia sudah punya pendirian sendiri si pemimpinnya ini kan, si Al-Julani ini. Kemudian dia ada SNA ya. Syria National Army yang dukungan dari Turki. Tentunya karena dia mendapat dukungan dari Turki, ini tentunya adalah kelompok yang yang tentunya dia pandangannya harus sama dengan Turki ya. Dia berarti kelompok yang nantinya dia akan menyuarakan untuk kembali sekuler tadi ya. Baru kemudian dia yang demokratik yang dari Kurdi tadi ya, itu namanya udah demokratik di situ kan. Ya pasti ya demokrasi ya udah ya. Tapi kemudian walaupun antara SNA dengan demokratik ini sama-sama sekuler, ini tidak cocok ini. Ini kalau bertemu perang ini dua-duanya. Karena kan Kurdi itu musuh dari Turki. Ya? Sehingga ini adalah kelompok yang didukung Turki. Nah, tentunya dia akan menjadikan kelompok ini kelompok yang menjadi orang-orang yang memusuhi Kurdi juga. Ya? Nah, jadi mereka ini udah bertentangan. Ya? Nah, kemudian kita lihat lagi dari sisi lain, dari sisi Amerika. Ya? Dari sisi Amerika. Amerika di sini adalah pendukung
utama dari itu tadi, demokratik tadi ya. Tentu dia akan berusaha agar di Suriah ini nanti akan terbentuk pemerintahan yang sesuai dengan kepentingan Amerika ya. Kepentingan Amerika. Kita tahu kalau kepentingan Amerika itu ya pastilah sekuler demokrasi gitu kan. Nah, kapitalis ya pasti itu ya yang akan ini. Makanya kalau umpamanya nanti kelompok yang berkuasa nanti di sana tidak sesuai dengan keinginan Amerika, dia akan ganggu terus itu. Apalagi dia sudah punya kelompok ini kan, kelompok yang bersenjata yang di dalam, ya, sehingga dia tidak perlu mendatangkan pasukannya untuk mengganggu ya. Tinggal ini aja dipersenjatanya untuk mengganggu. Jadi di sini terlihat potensi untuk terjadi perang saudara berkelanjutan di Syria itu sangat terbuka sekali ya. Melihat ini agak susah untuk apalagi kita lihat itu si Al-Julani ini seorang tokoh yang tanda kutip dia masih misterius gitu kan. Dia mau bawa kemana Suriah itu orang masih banyak bertanya-tanya. Apakah dia, padahal kalau dia itu kan pidatonya itu dia terlihat seperti orang yang demokrat ya. Demokrat dia menampung semua katanya kan. Di sini kita menampung semua. Tidak ada yang kita usir dari Suriah ini, tampung. Bahkan Alawit itu pun dia tidak ada masalah katanya. Nah, tapi itu bisa saja dia hanya ucapan ininya kan. Nah, nanti dia akan kita lihat beberapa hari ke depan bagaimana bentuk pemerintahan yang dibuatnya ya. Jadi kalau kita melihat mengacu pada Al-Qaeda itu ya gimana kita bilang ya, dari sisi ingin penerapan Islamnya ada di Al-Qaeda itu ya. Nah, tapi kemudian jadi nggak jelas lah, kurang jelas kita tentangnya. Ini nanti kita lihat aja. Kalau kita menduga-duga pun kurang bagus tentang ini ya, si Al-Julani. Hanya saja kemudian di sini dia kepentingan ini yang membuat nanti Suriah itu akan tetap terus bergejolak ya. Nah, seperti punya Turki ya. Dia akan memantau terus, jangan sempat nanti muncul di sana pemerintahan yang tidak sekuler ya. Kalau ada pemerintahan yang dalam pandangan mereka pemerintahan radikal itu akan bisa merambat nanti ke Turki kan. Karena ada nanti sayap-sayap yang radikal yang ada di Turki itu juga akan merasa mendapat dukungan itu kan. Nah, sehingga kemudian Turki pun berkepentingan untuk mengamankan Suriah itu agar jangan muncul di situ pemerintahan yang tanda kutip mereka itu tidak sekuler tadi itu kan. Nah, begitu juga dengan ini Israel ya. Jadi wilayah dari Palestina itu ada walaupun tidak panjang, sedikit sekali di dataran tinggi Golan ya. Ada di situ yang langsung berbatasan dengan Suriah ya. Sehingga kemudian ini mengkhawatirkan lagi bagi Israel akan ada nanti supply oleh tadi kalau umpamanya pemerintahan yang muncul ini pemerintahan yang pro Palestina ya akan ada supply dari perbatasan itu ya ke pejuang-pejuang di Palestina ya, dan ini mereka itu akan mengkhawatirkan sekali. Makanya kita lihat mereka itu berupaya untuk menguasai dataran tinggi Golan itu ya. Nah, walaupun kemarin itu dari pihak PBB kemudian terlihat itu mencabut kembali bendera-bendera yang mereka tanam di situ ya, di wilayah itu. Karena itu adalah pendudukan yang tidak sah menurut PBB kan. Nah, masih ada ya. Kalau kita tahu di PBB itu kan dia Netanyahu itu sekarang agak jatuh kan suaranya dengan adanya beberapa negara yang sudah menyetujui bahwa Netanyahu itu adalah penjahat perang itu kan, yang harus dihukum ya. Kalau di mana dapat pun harus ditangkap ya. Banyak lah, sehingga saya lihat itu rumit sekali kondisi sekarang itu ya, di Suriah itu. Jadi gambaran bahwa rakyat Suriah itu mereka sudah lega, saya kira itu belum. Ini kita lihat di kemarin tuh saya melihat berita bahwa para pengungsi di Suriah yang di luar mereka, apakah yang ada di Libanon, di mana ya, itu mereka itu masih ragu untuk kembali ke ke negaranya ya.
Dan itu menunjukkan bahwa yang ini pihak yang sedang sekarang menguasai Suriah ini pun mereka masih ragu tentang orang ini kan. Masih ragu mereka ini bagaimana, ya belum ada gambaran terang bagi mereka ini bagaimana ini ke depannya ini. Sehingga mereka belum beranjak, ya walaupun sudah tidak ada masalah mereka untuk pulang, tapi mereka kebanyakan masih bertahan dulu. Mungkin mereka mau lihat dulu kondisi ya ke depannya ini. Jadi inilah gambarannya, sehingga kita melihat sini ya ini masih panjang ceritanya. Iya. Masih panjang awal, ceritanya. Ya. Jadi masih ada kemungkinan pertikaian terjadi dari penjelasan Ustaz tadi. Iya. Terus Pertikaian karena mereka beda kepentingan. iya. Bahkan ada kelompok yang satu mendukung Turki, ada yang satu yang bermusuhan dengan Turki. Bermusuhan dengan Turki ya. Nah, gimana menurut Ustaz kira-kira apa yang bisa dilakukan Suriah untuk lebih baik atau lebih bagus ya ke depannya kira-kira? Ya, jadi itu ya. Jadi kalau kita melihat kondisi ini kan kondisi yang tetap masih mengkhawatirkan ya bagi stabilitas keamanan di Suriah ya, atau Syria ya. Tapi kemudian ketika kita melihat apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan, kita harus kembali kepada ini ya, karena mereka itu Muslim ya, itu kan Muslim itu, hampir 100% itu Muslim itu di Syria itu kan. Sehingga kemudian mereka itu harus untuk mendapatkan sesuatu yang kebaikan ke mereka ke depan, mereka harus kembali untuk mendapatkan pertolongan dari Allah ya. Itu yang paling mereka tanamkan pertama dulu ya, pertolongan dari Allah. Karena ini sangat rumit sekali kondisi ini kan. Rumit sekali kondisi ini. Sebagaimana Rasulullah ya, beliau itu berdoa kepada Allah, waja'ali min ladunka sultanan nasira ya. Jadi Rasulullah itu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya, beliau itu adalah kekuasaan yang mampu menolong ya. Nasira ya, mampu menolong ya itu. Jadi inilah kemudian yang harus mereka lakukan di Syria ya. Untuk mewujudkan sebuah kekuasaan itu, tapi bukan kekuasaan sembarang kekuasaan, tapi kekuasaan yang bisa menolong ya, bisa menolong seluruh rakyat mereka, ya, bisa menolong kaum muslimin ya, dan ini ya. Dan bagaimana bentuk kekuasaan yang bisa menolong itu sudah dicontohkan Rasulullah ya, sudah jelas contohnya ya. Bagaimana Rasulullah menegakkan daulah Islamiyah di Madinah dan diteruskan oleh para sahabat dengan daulah khilafah, dan itu di masa itu kekuasaan itu sangat melindungi sekali ya. Bukan cuma menolong lagi, melindungi sekali kaum muslim ya. Jadi kalau ini yang mereka wujudkan walaupun dalam logika kita sedikit sulit ya, tapi kalau ada kesadaran di tengah masyarakat di sana ya, mungkin mereka bisa menyuarakan ini ya, agar kemudian kelompok yang berkuasa nanti mereka mau ya. Karena kalau tidak demikian mereka akan tetap tadi itu. Rakyat Suriah itu dia perang saudara karena apa? Mereka itu berperang itu karena apa? Kepentingan orang lain. Mereka berperang sesama mereka itu untuk apa namanya? Untuk apa istilahnya itu? Untuk mendukung kepentingan-kepentingan orang lain. Seperti NRC itu dia perang pun dia nanti situ apa? Untuk kepentingan Turki. Nah, kemudian dia dari Kurdi ini perang dia di situ untuk kepentingan Amerika ya, dan lain-lain ya. Ada pula kelompok nanti yang perang dia di situ untuk kepentingan Israel. Dan itu. Sehingga mereka perang itu bukan untuk kepentingan mereka ya. Jadi itu terjadi karena mereka itu tidak sebagaimana bentuk pemerintahan yang didirikan oleh Rasulullah, di mana bentuk pemerintahan yang didirikan Rasulullah itu adalah bentuk pemerintahan yang mandiri, ya, di mana keamanan itu berada di tangan kaum muslim, ya. Jadi tidak kemudian menyandarkan dukungan-dukungan dari, apalagi terutama dari dukungan orang kafir gitu kan. Nah, mereka itu mandiri, ya. Sehingga disitulah kemudian ketika kita begitu, walaupun terlihat atau seakan-akan itu susah, tapi kalau dia istiqomah dengan itu, sebagaimana Rasulullah dulu, dia istiqomah menegakkan itu, walaupun dia masih dalam kondisi kecil gitu di Madinah,
dan kemudian mendapat serangan pertama di perang Badar dari 1.000 pasukan. Rasulullah itu mencari di tengah-tengah di Madinah itu berapa orang, yang dapat cuma 300 ya. Tapi karena mereka itu teguh untuk tadi itu berdiri di atas Islam, akhirnya Allah mendatangkan pertolongan ya. Nah, yang 1.000 itu kalah. Nah, tapi kalau tidak demikian, ya demikianlah, kita akan masih suram ya kondisi Suriah ini kalau mereka tidak kembali ke sana ya. Dan itu ya, makanya itu di sana itu saya kira, yakin saya pasti ada itu kelompok-kelompok penyeru untuk tadi itu yang untuk kembali menegakkan kekuasaan yang ini ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pasti ada yang menawarkan lah kepada ini, apakah ke Hayat Tahrir dan kepada siapa-siapa ini konsep-konsep ini ya. Tergantung apakah mereka mau menerima atau tidak. Kalau alam ya. Nah, kalau mereka tidak mau menerima ya ini masih suram ya, kalau saya masih suram ya kondisi ini. Jadi inilah kemudian yang kita lihat sebagai pelajaran penting ya dari Suriah ya di awal kita ya. Pertama, pelajaran penting itu pelajaran bagi para penguasa. Jangan sampai jolim kepada rakyatnya ya. Akan ada masanya mereka akan berakhirnya seperti ini, buruk sekali ya. Untung tidak seperti siapa itu dulu, itu yang paling buruk itu dia Khadafi dulu kan. Sampai dia ketemu di gorong-gorong diseret-seret sekali gitu kan, singin sekali ya. Ini masih bisa melarikan diri dia. Melarikan diri dia. Kemudian keduanya itu adalah pelajaran penting itu bagi kita seluruh kaum muslim, itu jangan kita kemudian mau diadu domba atau diperalat oleh kepentingan-kepentingan yang lain ya. Untuk kemudian kita akhirnya saling memusuhi di tengah-tengah kita, padahal kita itu yang nanti menang itu adalah orang lain. Dengan kita saling bermusuhan itu yang menang itu pihak-pihak lain gitu kan. Kita dijadikan sebagai bidak-bidak dalam pion untuk berperang, sementara mereka berketawa-tawa di belakang kita. Nah, itu mungkin gambarannya. Dari penjelasan Ustadz itu tadi, memang tujuan dari perjuangan itu kembali kepada Islam ya. Seperti yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu menerapkan syariat Islam. Tentunya itu tujuan pentingnya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya ya Ustaz ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan bagi kita semuanya dan juga para subscriber dimanapun berada. Alhasil itu tadi ya, sangat menarik sekali penjelasan dari Ustaz kita. Di mana keadilan, keamanan dan kesejahteraan itu hanya akan bisa didapatkan dari bersatunya umat Islam dan menerapkan syariat Islam secara total, secara kafah, secara menyeluruh ya Ustaz ya. Dan sebaliknya mustahil keadilan, kesejahteraan dan keamanan itu diraih di kehidupan sekuler yang ya kita lihat ya saat ini ya kan. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru menemukan video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan bagi kawan-kawan yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره